Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jamaah semua yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang pada saat ini sedang mendengarkan suara kami, yang sangat kami hormati, juga yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kami mengadakan doa bersama setiap malam Jumat. Sebelumnya kami mohon maaf kepada semuanya yang akan kami jelaskan sebelum acara doa bersama ini. Nanti kami akan melanjutkan acara malam Jumat lalu, karena apa yang kami jelaskan ini perlu atau membutuhkan perenungan dan tidak semudah orang membalikkan tangan untuk bisa memahami itu. Tentunya perlu waktu yang cukup lama. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa apa yang kami sampaikan nanti itu adalah sebuah fakta yang ada. Kejadiannya nyata dan memang seperti itu adanya. Sehingga ada kemungkinan mungkin tidak berkenan di hati Anda. Tetapi kami di sini hanya sekedar menyampaikan. Kami juga tidak tidak menyampaikan ini supaya Anda percaya, tidak, tapi saya harus menyampaikan itu. Jadi intinya kami tidak mencari pengikut karena kami bukan nabi. Kami juga tidak mencari murid karena kami bukan guru. Kami hanya sekedar menyampaikan risalah yang ada. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Sebelum kami berdiri, kami sekali lagi mohon maaf kepada Anda semua kalau kami menjelaskan dalam kondisi berdiri. Namun sebelum kami berdiri, mohon kiranya kita buka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sekarang ini menjelaskan selayaknya sepatutnya kami mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami mengulangi keterangan saya di masa lalu, ya. Di masa lalu kami jelaskan yang susunan hawa nafsu tadi, ya. Ada amarah, alwamah, sofiyah, mutmainah. Ya, masih ingat ya? Amarah, alwamah, sofiyah, mutmainah. Nah, sekarang yang kami jelaskan tadi yaitu amarah, alwamah, sofiyah cuma dipandang dari naluri atau dipandang dari segi nurani. Nah, ini bedanya, ya. Ini titik awal. Titik awal ini maksudnya sidratul muntaha, alam mabud. Ini langit ketujuh, langit keenam, langit kelima, langit keempat, langit ketiga, kedua, kesatu. Nah, di sini ini posisinya alam semesta. Ini, ya. Ini bumi, ya, bumi yang kita injak ini. Ini matahari dan ini bulan. Ini posisi matahari. Di sini ada planet, tidak dihitung jumlahnya miliaran. Selama masih ada galaksi itu namanya di bawah langit pertama. Ya. Nah, ini kita sebut saja ini titik akhir. Ini titik awal, ini titik akhir. Nah, kita ambil jalan lurus dari titik awal, mulai perjalanan tadi sampai ke bumi. Nah, kalau dilihat dari sini, ini namanya naluri. Kalau yang arah dari sini namanya nurani. Kalau sinyal dari 7 lapis bumi ini atau dari bulan atau dari matahari namanya naluri. Kalau yang dari sini namanya nurani. Kenapa bisa begitu? Karena seandainya tidak ada Muhammad, maka Allah tidak menciptakan alam semesta ini. Ya. Jadi karena kan adanya Muhammad, maka Allah menciptakan alam semesta ini. Terus sekarang bagaimana sih Nur Muhammad itu? Nur Muhammad tadi ketika diturunkan ke bumi, tek di sini, ya Rasulullah itu orangnya, ya Rasulullah itulah akhlaknya. Jadi bukan orang lain. Itu. Ini kita bicara tentang badan rohani atau bicara tentang nurani tadi. Tadi nurani tadi sinyal dari sini yang dibawa oleh Rasulullah tadi sampai ke bumi. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diturunkan ke bumi, ya, itu tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang luput dari neraka. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa lepas dari api neraka. Karena Allah Maha Welas Maha Asil, Allah menurunkan ini tadi dari Muhammad diturunkan sampai di sini berupa nabi yang terakhir, nabi yang paling mulia di muka bumi. Nah, ini tadi badan rohani. Nah, pengertiannya Nabiullah Adam alaihissalam itu manusia pertama di sini. Seharusnya lebih tua Nabi Adam. Itu badan jasmaninya lebih tua Nabi Adam. Karena manusia pertama. Tapi badan rohaninya jangankan dengan Nabiullah Adam, ya. Alam semesta belum ada, Nabi Muhammad sudah ada. Ini perlu kita pahami. Jadi
kita mempunyai panutan, mempunyai nabi, jadi harus paham kapasitas dari panutan kita. Jangan asal manut-manut saja. Jadi tidak ada manusia yang paling dikasihi oleh Allah, karena sebelum adanya alam semesta ini Nur Muhammad sudah ada. Itu masalahnya. Terus saya menjelaskan tentang hanasu tadi. Kalau dilihat dari titik akhir, ya, titik akhir dari 7 lapis bumi, itu di situ terlihat begini. Ya, sedulur papat 5 pancer. Tuh, ini. Kalau dilihat dari naluri begini. Ini supaya kita tahu perbedaannya dengan pandangan dari nurani. Tidak mau bangga dengan sedulur papat 5 pancer ini ada di setiap tubuh manusia. Tapi ini asalnya dari naluri. Sedangkan kalau bahannya sama, amarah, alwamah, sofiyah, mutmainah, tapi dilihat, dipandang dari sisi nurani. Kalau dari sana yang tengah yang duluan. Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Inilah dipandang dari nurani. Loh, bedanya seperti itu. Sama limanya. Sama limanya, titik 5, tapi beda pengertiannya. Itu. Kalau yang dari sini yang diutamakan yang papat, dulur papat, ini yang diutamakan. Ya. Tapi kalau dari nurani, ini yang diutamakan. Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, ini juga menjadi satu ini, sama ini. Jadi sama-sama kita utamakan, itu sama. Tapi ini pandangan dari sisi naluri, dari sisi nurani, itu bedanya. Persis, makanya saya sering bilang, kalau Anda ingin tahu alam besar ini, lihatlah dirimu sendiri. Kalau bisa memperhatikan, bisa mengetahui diri, akan bisa paham ini. Nah, kalau kita terlalu menuruti dulur papat itu, maka kita dijajah, ya. Roh kita ini dikuasai, dijajah oleh hawa nafsu ini lamanya. Padahal ini asalnya itu inti tanah, ya, inti tanah ini. Nah, ini inti api, ini inti air, ini inti angin. Nah, inilah hawa nafsu amarah itu 4 tapi 1 tapi 4. Ya ini namanya nafsu amarah. Nah, yang pancer ini berasal dari bulan dan matahari. Yang pancer ini ketutupan sama ini, ditutupi oleh duniaan ini. Jadi siapapun yang tiap hari rajin wiridan, walaupun baca surat Waqiah, tapi karena rezeki itu sama menuruti sinyal dari ini sinyal dari tanah ini. Sama rajin wiridan karena supaya segar waras, karena sembuh, tapi buat pribadi ini ya. Kalau buat orang lain tidak masalah. Ini sama menuruti sinyal dari ini, dari hawa nafsu yang inti air. Kalau sama selalu wiridan tiap hari karena panjang umur, sama nuruti sinyal dari ini, dari angin ini. Kalau karena manusia atau karena wanita, karena orang, ya, nah, sama nuruti sinyal dari api ini. Kalau orang tidak egois, nggak masuk akal. Sudah pasti egois kalau dia ibadah karena manusia. Kalau ibadah karena rezeki ini, orang itu bangganya, senangnya, mungkin sombongnya karena uang. Tapi di suatu saat dia stres karena uang.
Ini ya nuruti ini. Ini tempatnya syaitan, tanah, api, air, dan angin. Ini tempatnya setan. Tahu apa enggak namanya? Iblis dulu dikutuk oleh Allah, diturunkan dari itu di lapis bumi ini. Cara mengendalikan manusia dilewatkan sinyal ini. Tanah, api, air, angin. Jadi siapapun yang rajin wiridan, yang buat pribadi, ya, karena rezeki, orang ini tambah tua, tidak mungkin semakin takut pada Allah, tapi semakin takut melarat. Dan bisa dijamin berakhir dengan melarat. Sudah pasti melarat. Gitu. Kalau ibadah karena panjang umur, ada buat pribadi ya. Semakin tua bukan semakin takut kepada Allah, tapi semakin takut mati. Semakin takut mati dan semakin cinta dunia. Ini otomatis ibadah, nggak bisa didebat lagi. Memang seperti itu. Siapapun ya senang uang, tapi kalau masalah uang, ini kerja. Kita ikhtiar maksimal. Berapapun hasilnya kita terima dan kita syukuri. Kecuali kalau ada saudaranya, tetangganya yang hidupnya melarat, doakan agar lancar. Yang saya jelaskan ini untuk pribadi. Untuk saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Agar lebih jelas. Ya, kalau yang tengah-tengah ini bulan dan matahari. Kalau orang senang rajin ibadah karena pahala, rasa itu ada di sini, ada di matahari ini. Kalau nggak di bulan ya di matahari. Kalau ibadahnya rajin tapi karena takut neraka, rasanya juga di sini, ada di bulan ini. Kalau ibadahnya karena surga atau karena pahala atau karena syafaat, di sini tengah, tapi tengahnya di sini, tengah bulan, bukan di tengah situ, bukan. Nah, orangnya sudah pasti egois, merasa diri lebih benar, itu sangat kuat. Ini walaupun kelihatan satu, tapi ini dua. Ini Al-Wamah sama Sofiyah dari satu di sini, karena dipandang dari bawah. Gitu. Dan nggak mungkin ibadah karena Allah, nggak mungkin, karena rasa sudah dikuasai oleh empat ini. Nah, sekarang yang dari nurani, ya. Kalau yang dari nurani, yang buat pribadinya sendiri, ini ibadah karena Allah. Ibadah yang bisa dilakukan karena Allah itu nggak banyak, hanya syariat Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Baru yang di tengah-tengah sini ini ada sinyal dari sini lurus ke sini, ke Lauh Mahfuz sini, sehingga di hatinya selalu ada hubungan ke sini. Dia mau berbuat salah, pasti ada sinyal dari sini. Allah memberi peringatan, walaupun orang itu nggak tahu, tapi bisa merasakan. Itu sinyal dari sini. Gitu. Nah, kalau ini ibadah karena Allah, ya, bukan karena sesuatu, maka nafsu kita yang tadinya ini inti tanah, api, air, dan angin, ini di sini posisinya menghadap ke dalam. Ini patuh ini. Menghadap ke dalam ini. Patuhnya seperti Sayyidina Abu Bakar patuh dengan Rasulullah. Ini ada Sayyidina Umar. Seperti apa kerasnya Sayyidina Umar? Nah, dia patuh dengan Rasulullah. Sayyidina Utsman juga demikian, patuh dengan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah itu yang dijalani. Ini juga Sayyidina Ali. Nah, keempat-empatnya ini harus imbang dan harus sama. Apabila orang tidak menghormati keempatnya ini dengan sama, tidak akan mungkin bertemu dengan Rasulullah. Tidak akan mungkin. Karena di sana ada pasal. Barang siapa yang suka padaku, tetapi tidak menyukai salah satu sahabatku, maka dia bukan golonganku. Ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami. Jadi jangan membanggakan salah satu dari ini. Semuanya ini manusia-manusia mulia yang sangat patut kita banggakan. Jadi sampean di hati sampean ada nurani, maka sampean pilih menjalani ini. Kalau soal ini jalan sembarang boleh.
lewat golongan apapun boleh, lewat rekod apapun bisa, tapi nggak sambung ke sini, tapi justru sambungnya mungkin ke sini. Sinyal tadi dari sini. Ini sesuatu yang sangat penting. Yang disebut jalan yang lurus tadi, ya, jalan yang lurus tadi itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bila manawu. Ini jalan yang lurus. Ini jembatan. Jembatan panjangnya ini seumur manusia atau seumur dunia. Itu. Seumur dunia ini. Tapi kalau buat pribadi seumur manusia. Jadi orang bisa sampai ke sini bisa perlu waktu 80 tahun, bisa perlu waktu 70 tahun, bisa perlu 63 tahun. Tinggal berapa usianya? Selama hidup ini kita berjalan di atas jembatan ini. Hanya masalahnya kita sampai enggak di sini. Surga letaknya di sini, neraka di titik akhir sini. Ini bahayanya neraka. 7 lapis di sana. Ini titik akhir. Itu. Jadi saya sampaikan ini, sampai mau percaya nggih monggo, tidak ya terserah. Tapi tak sampaikan jalan untuk menuju kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk roh. Hanya ini jalannya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu dilakukan karena Allah. Sehingga roh panjenengan sedaya diangkat setitik awal. Tapi sampai lakukan karena sesuatu, sampai akan ikut sesuatu. Ini 7, tapi 7 lapis bumi. Ini 7, tapi 7 lapis langit. Jadi kita harus berpikir, harus tafakur, karena untuk bisa menyembah Allah tadi caranya cuma itu. Caranya cuma yang dibawa oleh Rasulullah ini. Ya, ini bisa disebut makom mahmudah. Ya, agar tahu makom itu apa sih? Makom itu sebuah tempat. Tempat lah mahmudah itu yang dimuliakan. Kalau dia memuliakan Rasul, memuliakan Nabi, dia tentunya tidak mau lewat jalan-jalan yang lain, lewat koridor yang lain, lewat golong-golong yang lain. Tentu lewat jalan yang dibawa oleh Rasul. Nah itu baru posisi Rasulullah pas di makom-makom yang dimuliakan. Tapi kalau lewat jalan yang lain, di makom sini yang ada sesuatu yang jelas selain Rasul. Gak tahu siapa yang sampean anut. Jadi orang meninggal ketika ditanya siapa nabimu, roh itu tidak bisa bohong. Ketika hidup tadi lewat jalan yang lurus apa enggak? Kalau lewat jalan yang lurus tadi ya dengan ringan roh tadi Rasulullah SAW. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ibadah wiritan karena uang. Siapa Tuhanmu? Duit pangeran dulu. Uanglah Tuhan saya. Roh sampeanmu nih ngono. Sebab roh oleh Allah tidak diberi kemampuan untuk berbohong. Karena sudah pisah dari jasmani. Yang pandai bohong itu jasmani. Sing nggawa utek iki. Tempat ngene ngakali. Tapi ketika rohani tidak ada bohongan. Roh sangat jujur. Lek ana donya iki wiritane karena duwe ae. Sapa pangeranmu? Duwe. Sapa panutamu? Ya sing ngomong biyen, gurune sapa iki? Ngono. Jadi sampean harus bisa berani, tapi untuk bisa ini harus betul-betul roh yang merdeka. Dulu ketika Rasulullah belum diturunkan, semua manusia di muka bumi ini rohaninya itu dibelenggu, dijajah, diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Sebelum Rasulullah diturunkan, begitu Rasulullah turun, banyak roh-roh yang merdeka. Yang jelas ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan para sahabatnya, keluarganya. Itu manusia yang rohaninya terbebas dari belenggu tadi. Ketika Rasulullah wafat,
pelan-pelan kemudian manusia membuat coret-coret sendiri, membuat bolong-bolong sendiri, mulai diikat lagi. Yang tadinya hanya dibelenggu hawa nafsunya sendiri, setelah itu malah dibelenggu oleh bolongannya sendiri. Jadi rohnya diikat kuat dan tidak mungkin sampai ke sini, dan tidak mungkin karena ditarik ke sini oleh bolong-bolongnya sendiri, oleh coret-coretnya sendiri. Bisa menembus ini itu karena apa? Bisa menembus ke titik awal tadi kalau ibadahnya karena apa? Kalau karena sesuatu ya harus berhenti di sesuatu tadi. Ini fakta, tapi sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan, tapi ini fakta. Tinggal kembali ke pribadi Anda masing-masing. Kami sudah menyampaikan, tadi sudah terjelaskan bahwa kami tidak mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari pengikut sebanyak-banyaknya juga enggak, tidak mencari bolos sebanyak-banyaknya, karena yang saya tahu, yang pekerjaannya mencari bolos sebanyak-banyaknya itu hanya iblis. Saya hanya sekedar menyampaikan, cuma mau percaya monggo, tidak juga monggo. Lah, kenapa kalau yang dari naluri tadi ini, kalau yang di tengah ini tidak ada makomah muda, yang tidak ada sesuatu yang asalnya dari Rasulullah, maka yang empat ini panahnya menghadap keluar. Panahnya ini menghadap keluar ini. Nah, ini. Makanya dia tidak mengoreksi kesalahan orang lain, takkan bisa. Bangun pagi sudah menyalahkan orang. Bangun pagi baru saja sudah menyalahkan ini, terus mengoreksi kesalahan orang lain. Karena ini menghadap keluar. Selalu menyalahkan orang, selalu itu merasa diri lebih baik, lebih benar dari yang lain. Tapi kalau di dalam hati ini ada nurani, dia selalu mawas diri karena ini panahnya menghadap ke dalam. Ini diri. Makanya tadi saya mengatakan, apabila orang tidak berusaha mawas diri, tidak berusaha mengenal diri, mustahil Anda mengenal Allah. Mustahil, paling nggak tahu namanya toh, namanya Allah. Petunjuknya bagaimana, bimbingannya bagaimana, takkan mungkin tahu. Ini, soalnya panahnya menghadap ke dalam. Yang empat ini nurut dan patuh apa yang disampaikan di sini. Karena apapun yang disampaikan dari sini asalnya dari titik awal, dari Sidratul Muntaha, atau bisa disebut nurani. Kalau dari sini namanya naluri. Nah, kalau seperti ini, orang ini punya sifat netral. Pengertian netral ini, kita tidak membenci siapapun, ya, tidak membenci aliran apapun, tetapi kita tidak ikut yang lain kecuali punya keyakinan sendiri tadi. Tapi kita tidak membenci yang lain, itu disebut netral. Lain dengan disebut golput. Dan golput tadi kebalikannya, semuanya disalahkan, merasa diri lebih benar dari yang lain, itu namanya golput. Kalau netral, orang apapun kita maklumi. Kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang, itu urusan pribadi masing-masing. Yang saudara saya itu adalah orangnya. Masalah sifatnya, tabiatnya, itu urusan pribadi, urusan masing-masing. Jadi sama dengan siapapun, anggap itu saudara. Ada salah satu contoh yang jelas ya, hukum ini. Ridho Allah itu atas ridho kedua orang tua. Ini hukum Allah, tidak bisa di depan ini. Kemudian orang tua sampean itu suka marah, suka mabuk, suka wah tidak karu-karuan. Apakah hukum tadi itu luntur? Tidak. Hukum tadi tetap berlaku. Yang dipertanyakan adalah sikap Anda kepada orang tua Anda. Terlepas dari orang tua Anda itu baik apa tidak, itu lepas. Itu urusan Bapak Anda dengan Allah, bukan dengan sampean. Itu caranya. Jangan orang tua kok suka mabuk kemudian kita membenci, jangan. Tambah salah tambah dua kali. Kita maklumi, hukum tadi tetap berlaku.
apapun yang disampaikan, yang harus nggak boleh, yang harus nggak nurut tadi, kalau kita diperintah nyembah selain Allah itu baru Anda boleh membantah. Kalau soal-soal yang lain, ya gitu. Tidak perlu kita banyak bicara, apalagi menaruh kebencian, karena hukum tadi tetap berlaku. Itu Allah tadi kedua orang tua. Itu terlepas dari orang tuanya orang baik apa enggak. Itu. Nah, kita harus mulai belajar memisahkan antara garamnya dan asinnya dengan siapapun. Kita jangan melihat sikapnya, tabiatnya. Jadi yang kita anggap saudara itu orangnya, yang kita anggap kami itu orangnya, bukan sikap dan tabiatnya. Gitu. Jadi kita punya keyakinan sendiri. Yang kalau mawas diri itu begitu sifatnya. Kalau ini Golput daya netral, apa itu, semua disalahkan. Modelnya kayak awalnya paling suci. Orang berilmu bagus, tapi paling jelek kalau orang merasa berilmu. Justru paling jelek, paling sombongnya Pol. Kenapa? Karena ilmu itu bukan milik kita. Itu amanat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama sekali tidak ikut punya. Itu. Yang membuat menjadi sombong yang merasa memiliki tadi, baik harta, apapun sudah. Kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, juga bukan siapa-siapa. Kenapa orang yang selalu ikhlas itu kok sulit digoda? Ya karena pendapatnya seperti tadi itu. Kita tidak merasa berilmu, tidak merasa memiliki, sehingga kita tidak mudah menyalah-nyalahkan yang lain. Ini hak pribadi masing-masing. Mau lewat parakot apapun, mau lewat golong apapun, monggo, kita tidak boleh membenci. Kita hargai pendapat beliau-beliau ini. Cuma kita sendiri harus punya keyakinan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila menambah tadi kita lakukan karena Allah tadi, agar rohani kita kembali ke asalnya. Kalau badan jasmani yang dari tanah kembali ke tanah, ini badan jasmani ini. Dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, anginnya kembali ke angin, api kembali menjadi api. Ini jasmani. Tapi roh ini asalnya dari Allah, maka oleh Allah dikembalikan ke tempat asalnya. Karena siapa yang menghamba kepadaku, niscaya akan aku kembalikan ke tempat asal mula kejadiannya. Jadi kejadiannya itu di sini, bukan di sini. Lihat kejadiannya di sini itu badan jasmani. Badan jasmani ini enggak ini di bumi ini. Bapak karo ibu kumpul akhirnya menjadi badan jasmani. Jelas ya? Nah. Mungkin kok kalau ditanya lolak gitu. Tapi kata takoni Pak Ustaz. Saya dijamin lah nggak tahu. Kan dulu keterangan dari kami, bila menada kesempatan nanti akan aku rinci lagi, sangat jelas rinciannya. Jadi ini harus dipahami semua manusia karena ini ada di tubuh Anda. Kalau manusia tidak punya inti tanah, api, air, angin, nggak hidup. Semua manusia ada ini. Ini namanya badan jasmani, ini badan rohani. Nah, ini menyatu dengan ini harus ada iman. Begitu ada iman, iman itu letaknya di tengah-tengah, di nyawa. Badan rohani senyawa dengan badan jasmani, diantaranya itu ada nyawa, kesenyawaan antara roh dan jasad. Letaknya iman itu di situ. Jadi kalau meninggal iman itu nggak dibawa, tidak dibawa ke sini. Roh sudah tidak memerlukan ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau Anda ziarah ke makam orang, tapi Anda ibadahnya karena Allah ya,
Yang syahadat, sholat, zakat tadi dilakukan karena Allah. Kalau Anda ziarah ke makam orang, ini kalau Anda ziarah tadi ikhlas, maksudnya sama ini memang mendoakan orang yang meninggal itu. Seman pulang itu tanpa disadari sama ini diikuti ilmunya orang tersebut yang positif. Yang positif bisa mengikuti. Jadi ilmu itu sejenis makhluk itu bisa ikut. Tapi lek sampean itu nang kuburan itu pamrih cek menang. Pamrih cek menang dijamin ilmune sing elek kelok sampean. Menang kalah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita asal kehendak Allah itu demi kebaikan. Ojo nganti krono cek menang utawa krono cek ngene utawa cek ngono. Doakan siapa yang kita ziarahi tadi. Ya sudah selesai. Kalau itu kita lakukan sesuatu yang positif dari ahli kubur tadi itu mengikuti. Tapi lek mau pamrih, sama lek kurang yakin, sama datang ke makamnya maling teluring. Sama kirim doa ke sana, semalam sama wiritan. Pulang oleh tulung dino sama pintar nyolong. Sudah jelas gitu. Langsung jadi gendruan. Karena kefahaman, pengetahuan si yang dikubur tadi itu yang negatif itu langsung ikuti. Itu. Jadi jangan angkat kalau ziarah ditata dulu niat ini. Jangan sampai punya pamrih apapun. Doakan ahli kubur ini. Kalau mengharapkan sesuatu ini dari Allah bukan dari situ. Ya, titik-titik lah, jelas no. Saya kira ini karena saya sudah keringetan ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim.